Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas pembelajaran sejarah peminatan kelas 11 IPS. Pada hari ini kita mulai belajar sejarah IPS. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama agar Allah SWT memberikan keberkahan ilmu yang kita dapat hari ini. Untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu sekalian, dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas kerajaan maritim Hindu-Buddha. Sebelum itu ada baiknya ibu membacakan atau supaya kita pahami KD pembelajaran hari ini, yaitu tentang menganalisis kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Indikatornya mendeskripsikan teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Yang ketiga, mengidentifikasi data sebagai sumber terkait kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Yang keempat, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan terkait kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan dalam sistem pemerintahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami dan menjelaskan proses masuk dan penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, memahami dan menjelaskan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan pengaruh dan kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Yang keempat, mengerjakan berbagai tugas dengan baik dan jujur serta tanggung jawab. Kemudian, materi pembahasan atau materi pembelajaran kita hari ini, pokok bahasannya adalah yang A, proses penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu tentang ajaran Hindu dan Buddha, teori masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang ketiga, jalan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Itu yang kita bahas untuk hari ini. Nah, proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, agama Hindu. Agama Hindu diyakini muncul di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi sebagai akibat adanya perpaduan antara kepercayaan atau sinkretisme bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya adalah bangsa pendatang, sedangkan bangsa Dravida adalah asli India. Hubungan kedua bangsa Dravida dan Arya di bidang kepercayaan melahirkan kepercayaan baru, yaitu Hindu. Sifat agama Hindu politeisme, yaitu memuja banyak dewa. Hindu mengenal adanya pemujaan terhadap para dewa atau politeisme. Di antara dewa yang paling mereka puja yaitu ada 3, Brahmana, Wisnu, Siwa, yang sering disebut sebagai Dewa Trimurti, yaitu dewa yang paling tertinggi di antara dewa-dewa yang lain.
Di antara ketiga dewa tersebut, yang paling banyak dipuja adalah Dewa Siwa. Nah, dalam agama Hindu terdapat kasta atau golongan, yaitu golongan Brahmana yang terdiri dari biksu, pendeta, atau tokoh agama. Yang kedua, kesatria yang terdiri dari raja, bangsawan, dan kesatria. Yang ketiga, waisya, petani, pedagang, peternak. Yang keempat, golongan sudra yaitu pekerja atau budak. Nah, selanjutnya agama Hindu mengenal kitab suci yang disebut dengan Weda. Weda dibedakan menjadi 4 himpunan atau terdiri dari 4 kitab. Yang pertama Rigveda, yang kedua Samaweda, yang ketiga Yajurveda, dan keempat Atharvaveda. Nah, masing-masing kitab tersebut ada isi dan ajarannya. Itulah tentang agama Hindu. Sekarang yang kedua yaitu tentang agama Buddha. Agama Buddha pertama kali tumbuh di India, tepatnya di bagian timur India sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Agama Buddha diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Pokok ajaran Buddha menghindarkan manusia dari penderitaan atau samsara. Selanjutnya, ajaran agama Buddha terangkum dalam 4 kebenaran mulia, yaitu dukkha, samudaya, nirodaya, dan marga. Itulah tentang seputar agama Buddha. Nah, sekarang kita masuk tahap yang kedua tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Teori masuk agama Hindu dan Buddha yaitu terdapat 5 teori. Yang pertama Waisa, yang kedua Kesatria, yang ketiga Sutra, yang keempat Brahmana, yang kelima teori arus balik. Nah, kita bahas teori yang pertama yaitu teori Waisa. Teori ini dikemukakan oleh Anji Krom dan Edgar Mukherjee. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India dari kasta Waisya yang merupakan pedagang. Para pedagang ini tinggal selama 6 bulan untuk menunggu angin muson dan sebagiannya menikah dengan penduduk Indonesia sambil menyebarkan agama Hindu. Yang kedua, teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh Nehru dan Mujandar. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu ke wilayah Indonesia dilakukan oleh orang-orang India dari kasta kesatria atau prajurit karena mereka melarikan diri ke Indonesia sebagai akibat terjadinya kekacauan politik di India. Yang kalah makanya melarikan diri atau meninggalkan daerah India. Kemudian para kesatria ini kemudian membentuk koloni dan menyebarkan agama Hindu. Teori ini disebut juga sebagai teori kolonisasi. Yang ketiga, teori Sutra. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Yang keempat, yaitu teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leeuwen, yaitu teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Sebab pada waktu itu hanya kaum Brahmana yang mempunyai hak untuk membaca kitab suci Weda, sehingga hanya kasta Brahmana lah yang memahami ajaran agama Hindu secara utuh dan benar. Terakhir, teori arus balik. Teori arus balik mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia banyak yang aktif berdagang ke India, pulangnya membawa agama dan kebudayaan Hindu. Sebaliknya, orang Indonesia atau raja mengundang kaum Brahmana dari India untuk mengajarkan agama Hindu di Indonesia, dan juga banyak pemuda Indonesia belajar di India. Setelah mereka memperoleh ilmu, mereka kembali ke Indonesia dan mengajarkan kepada masyarakat Indonesia. Nah, artinya lebih dipahami teori arus balik ini, orang Indonesia datang ke India kemudian kembali ke Indonesia mengajarkan agama Hindu. Nah, kemudian selanjutnya jalan masuknya Hindu Buddha ke Indonesia.
Jalan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu melalui jalur laut dan melalui jalur darat. Nah, melalui jalur laut, para penyebar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang menggunakan jalur laut datang ke Indonesia mengikuti rombongan kapal-kapal yang biasa beraktivitas pada jalur India Cina. Rute perjalanan yaitu dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian Nusantara. Sementara itu, dari Semenanjung ada yang terus ke Kamboja, Vietnam, Cina, Korea, dan Jepang. Dan di antara mereka ada yang langsung dari India menuju Indonesia dengan memanfaatkan angin monsun barat. Kemudian, melalui jalur darat, para penyebar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang menggunakan jalur darat mengikuti para pedagang melalui jalur sutra dari India ke Tibet, terus ke utara dengan Cina, Korea, dan Jepang. Ada juga yang melakukan perjalanan dari India Utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian berlayar menuju Indonesia. Demikianlah pembahasan materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan dengan judul Kerajaan-Kerajaan Maritim Hindu-Buddha. Nah, untuk sebelum Ibu tutup, di slide berikutnya ada tugas latihan soal. Silahkan kerjakan di buku latihan masing-masing. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.